GDI Sejahtera Mojorejo Kajang dan teman-teman yang dapat menerima renungan pagi hari ini. Kita kembali masuk di minggu yang baru dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan dan berkat-Nya akan ada bersama dengan kita bersama-sama. Saudara, hari-hari ini kita semua pasti sudah terkonsentrasi dengan kondisi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Permasalahan COVID-19 belum selesai, sekarang sudah ditambah lagi dengan berita-berita tentang bencana alam di mana-mana. Ada gempa bumi, ada banjir, ada tanah longsor, ada erupsi beberapa gunung berapi. Saudara, apa yang bisa kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dan juga sebagai warga negara yang baik? Saudara, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan mengajar kita saat-saat ini untuk kita menjadi murid. Apa hubungannya menjadi murid dan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, di ayat ini Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk tentang hal-hal yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi murid Tuhan. Yang pertama dikatakan, ia harus menyangkal diri. Sehari-hari ini kita juga diminta oleh Tuhan untuk menyangkal diri. Bukankah ada banyak hal yang kita perlu untuk sangkal, kuasai, rem dalam hidup ini? Saudara, kita perlu untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu demi kesehatan kita bersama. Kita juga jadi agak repot, saudara, dengan atribut-atribut kebersihan dan kesehatan. Pakai masker, face shield, harus cuci tangan, menjaga jarak. Belum lagi kita harus mengatur pola makan, pola istirahat kita. Saudara, ini adalah salah satu bentuk penyangkalan diri yang kita harus lakukan hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa kalau kita mau jadi muridnya Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dan kita akan menikmati hari-hari ini. Karena hari-hari ini dengan apa yang kita lakukan, menyangkal diri, sebagian dari apa yang dulu bebas kita lakukan sekarang tidak bisa kita lakukan. Kita menjadi pribadi yang lebih bersih, lebih sehat, saudara. Nah, yang kedua dikatakan ia juga harus memikul salib. Arti memikul salib adalah berkorban dan menderita karena kebenaran, demi kebenaran. Arti memikul salib juga adalah memikul beban yang sebetulnya bukan milik kita. Saudara, mari hari-hari ini kita sebagai umat-umat Tuhan mau untuk memikul beban dari bangsa dan negara kita. Apa yang kita bisa lakukan? Saudara, di dalam 2 Tawari pasal 7 ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, saudara, mari kita mau menjadi orang-orang yang mau untuk mewakili bangsa ini, saudara. Berdoa kepada Tuhan. 2 Tawari 7 ayatnya ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang kita dapat lakukan. Kita memikul salib buat bangsa ini, mendoakannya, memintakan ampun untuk para pemimpin-pemimpin, untuk para masyarakat yang ada, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan bangsa kita, Tuhan memberkati bangsa kita. Saudara, kita juga dapat menjadi pendengar, menjadi penasehat, menjadi penyemangat untuk teman-teman kita yang membutuhkan hari-hari ini. Mereka yang sedang hidup di dalam kekhawatiran, mereka mungkin yang juga sedang kena sakit, mereka yang mungkin menjadi korban dari bencana alam. Saudara, kita bisa menjadi pendengar,
penyemangat untuk mereka. Bahkan kita juga bisa berbagi meski kita tidak berlebih. Ingat, saudara nanti bisa baca Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, sampai ayatnya yang ke-10. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari, ini saatnya bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara, mari kita mau untuk menjadi muridnya dengan memikul salibnya. Memikul salib bangsa ini, memikul salib dari sesama kita. Yang terakhir, yang ketiga dikatakan, saudara, tugas seorang murid adalah mengikut gurunya, mengikut Yesus. Mulai saat murid-murid dipanggil menjadi murid Yesus, maka mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan pekerjaan mereka untuk ada terus bersama dengan Yesus, mengikuti perjalanan Yesus, mengikuti pelayanan Yesus. Apa artinya buat kita hari-hari ini? Di masa yang tidak mudah untuk kita lalui, Tuhan ingin supaya kita ada bersama dengan Dia, mengikut Dia, dekat dengan Dia. Saudara, mari jangan tinggalkan waktu-waktu untuk bersekutu dengannya, membangun hubungan kita terus bersama dengan Dia, mendengar suaranya, bahkan sampai kita memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Dia. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua. Kita mendapatkan tugas, saudara, untuk menjadi murid di saat yang sulit ini. Siap untuk menjadi murid Tuhan? Mari kita bersemangat jadi murid. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami tiba di minggu yang baru. Kami tahu di minggu ini Engkau menyediakan semua yang baik buat kami. Tetapi bagian kami adalah kami mau menjadi murid-Mu. Kami mau belajar menyangkal diri kami. Sebagian dari kesenangan kami, kebebasan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar untuk membatasi diri demi kebaikan kami dan semua orang yang ada di sekitar kami. Kami mau memikul beban yang mungkin bukan hanya milik kami. Ini milik bangsa dan negara kami. Mungkin ini beban milik saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman kami yang menjadi korban bencana alam. Tuhan, kami mau membawa mereka, menaruh mereka di atas pundak kami dan di dalam hati kami. Kami mau mewakili mereka, menaikkan doa kepadamu, memintakan ampun, memintakan berkat dan pemulihan. Dan kami mau terus mengikut Engkau. Minggu ini biarlah kami memulainya Tuhan dengan berkomitmen menjadi murid-Mu. Berkati semua jemaat, teman-teman yang dapat mendengar firman Tuhan pagi ini. Ketika mereka memulai hari kerja mereka, di dalam pekerjaan mereka diberkati, dilindungi Tuhan. Keluarga mereka dijagai, diberkati Tuhan. Dan setiap aktivitas kami, biarlah di dalamnya Tuhan sungguh-sungguh hadir, memimpin, menyelesaikan segala beban kami, dan memberkati kami. Terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan melakukannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.